Halo, salam sehat semuanya rekan-rekan. Kali ini saya akan eh, membuat video ya tentang hasil observasi saya di pasar modern. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan PPT disertai data juga foto hasil observasi saya di pasar modern. Baik, akan saya mulai ya untuk share screen. Oke, di bab satu kali ini kita di apa terkait latar belakang pasar modern yang saya kunjungi ini adalah pasar modern yaitu Toserba Palapas Panjang, teman-teman. Kali ini saya eh, melakukan observasi ya di pasar tersebut yang beralamat di Pasar Sepanjang. Di situ terdapat toserba yaitu palapa. Palapa sendiri adalah toserba yang banyak sekali bersebaran di kota-kota di Jawa Timur. Jadi artinya toserba ini adalah jaringan pasar modern yang paling banyak skala pasar modern paling banyak di kota-kota terutama di Jawa Timur. Di Sidoarjo sendiri ada 3, di Surabaya juga terdapat ada 5. Oke, di pembahasan kali ini saya akan menuliskan ya terdapat dua fenomena mikroekonomi apa saja yang terjadi dan juga bagaimana perilaku produsen, ketiga bagaimana perilaku konsumen, lalu keempat sejauh mana para pelaku pasar tersebut sudah mengadopsi teknologi ya teman-teman ya. Terus yang terakhir ini apakah fasilitas fisik itu contoh seperti parkir, kamar mandi, sampah, terus eh, keamanan, suhu udara, bau itu apakah layak atau tidak. Oke, langsung aja kita ke pembahasan kali ini yaitu satu fenomena mikroekonomi yang terjadi di Toserba Palapas Panjang adalah terdapat pelayanan staf atau karyawan yang baik dalam membantu proses transaksi. Pasar ini juga berada di dalam ruangan yang bersih, nyaman, wangi, dan ber-AC. Seperti ini contohnya kawan-kawan, seperti yang saya tampilkan di layar ya. Lalu transaksi jual beli yang terjadi di Toserba Palapas Panjang, jadi pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tercantum pada barang. Terus kedua ini perilaku produsen ya. Rata-rata yang ada di Toserba Palapas Panjang ini yaitu mengelola barang mentah untuk menghasilkan barang jadi, ikut serta dalam menentukan barang, memberi promo-promo menarik. Nah, ini pastinya konsumen akan lebih meningkat untuk daya tarik pembeli ya teman-teman. Lalu kesegaran produk juga terjamin. Promosi yang dilakukan juga cukup baik ya di khususnya di masyarakat sekitar yaitu lewat sebar brosur, bisa juga terus lewat media sosial juga untuk promo-promo diskon di Toser Papalapas Panjang ini. Ketiga ini perilaku konsumen. Nah, ini perilaku konsumennya ini konsumen membaca katalog, bertanya karyawan gitu ya. Terus produk apa yang mereka mau beli. Terus konsumen dapat menilai produk tertentu, kualitas produk berdasarkan informasi yang beroreh dari iklan. Lalu, nah ini jelas
para konsumen ini mencari potongan harga ya. Contoh kayak mengadakan promo beli 2 gratis 1 seperti itu. Lalu konsumen membeli barang yang hanya ada di sepanjang, contohnya sayur, buah hidroponik, serta daging. Artinya ini barang-barang yang fresh ya teman-teman. Lalu konsumen juga dapat memilih karena kenyamanan dan kebersihan toko. Makanya akhirnya mereka memilih berbelanja di pasar modern. Lalu untuk ketiga, teknologi saat ini yang digunakan adalah untuk pembayaran kasir ini dapat menggunakan barcode ya, berupa barcode yang ditempelkan di stop opnam barang dalam sistem pembayaran, jadi tidak cash teman-teman. Jadi bisa dengan QRIS ataupun kartu kredit seperti itu. Lalu kebersihan gedung ini juga ini teman-teman lumayan baik sih di sini untuk kebersihan, pengelolaan sampahnya, terus juga fasilitas parkir yang cukup luas ya. Jadi menjadikan daya tarik sendiri bagi konsumen untuk berbelanja di Palapa atau Serba Sepanjang ini. Baik, ini cuplikan foto-fotonya ya, mulai dari tempat parkir, ini pengelolaan sampah, terus juga terdapat troli juga. Nah, ini saya kebetulan selfie juga di depan Toserba. Oke. Ini muncul ide juga teman-teman selama saya mengawasi ini ya proses observasi itu saya ada ide untuk bagaimana untuk menambah daya tarik pembeli ke pasar modern. Yaitu satu, melakukan media promosi ke media sosial. Itu jelas media promosi yang saat ini yang mudah digunakan oleh para produsen untuk menarik para pembeli. Lalu juga gagasan untuk Palapa atau Serba Sepanjang ini yaitu memberikan kartu member ya untuk para pelanggan. Jadi di situ fasilitas member itu bisa digunakan para pelanggan untuk memberikan reward. Jadi artinya semakin banyak berbelanja nanti akan mendapatkan poin dan poin tersebut akan bisa ditukarkan sebagai hadiah ataupun penambahan potongan voucher belanja begitu teman-teman. Lalu di sini juga saya juga dapat membandingkan artinya pasar modern dengan pasar tradisional itu seperti apa. Yang jelas satu adalah kondisi fisiknya teman-teman. Di sini kita tahu sendiri kalau pasar modern itu pasti ada berupa fisik gedung ya teman-teman, biasanya berlantai, terus juga disediakan area parkir yang cukup luas ataupun kadang juga parkir luas itu parkirannya itu berbentuk susun, artinya tiap lantai itu ada. Nah, namun kalau di pasar tradisional itu biasanya juga parkirannya di halamannya gitu. Jadi itu pun juga masih manual. Jadi artinya masih menggunakan jasa tukang parkir teman-teman. Tapi kalau di pasar modern sendiri biasanya menggunakan teknologi mesin yaitu secure parking. Kita datang terus kita mengambil tiket otomatis seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, perbandingan yang paling mencolok adalah tata letak kiosnya teman-teman. Tata letak kiosnya di sini jelas sangat berbeda. Pasar tradisional itu biasanya tata letak kiosnya itu semrawut ya teman-teman. Semrawut dalam artian itu eh, tidak rapi gitu antara satu kios ke kios lainnya. Sedangkan di pasar modern sendiri itu mulai dari penataan barang, display, terus jenis-jenis barangnya ini dibedakan teman-teman. Jadi artinya contoh lantai satu ini kebutuhan rumah tangga, sembako, sifatnya seperti itu. Terus lantai dua itu bisa berupa pakaian. Nah, lantai tiga dan seterusnya itu berbeda-beda teman-teman kalau display dari pasar modern. Lalu yang ketiga ini sistem pembayaran ini jelas teman-teman. Kalau di pasar modern jelas menggunakan tenaga kasir ya teman-teman. Jadi kita berbelanja, kita bayar itu bisa menggunakan kartu kredit ataupun
high risk, jadi digital pembayarannya itu lebih diutamakan. Kalau di pasar modern juga kita mendapatkan struk. Jadi jelas di sini belanja-belanja apa aja yang kita dapatkan. Sedangkan perbedaan sistem pembayaran di pasar tradisional masih menggunakan cash, teman-teman. Nah, jadi kita beli barang, kita mengeluarkan uang secara cash, bayar kepada penjual, baru kita mendapatkan barang tersebut. Jadi masih manual sekali, teman-teman, tradisional. Oke, teman-teman, itulah hasil observasi saya di pasar modern dan juga pembahasan lengkapnya seperti itu. Lalu saya sudah memberikan 3 perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern. Oke, sekian teman-teman video kali ini yang saya buat untuk hasil observasi saya di pasar modern. Terima kasih dan salam entrepreneur.